Shalom bagi kita semua. Kita mengucap syukur bagi Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach pada hari ini, hari Sabtu, pada tanggal 1 Agustus 2020 atau pada tanggal 11 Ab 5780. Kita akan memasuki dalam ibadah Sabat, dalam pertemuan kudus di hari Sabat ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita lihat di monitor Yeskiel 20 ayat 20 berkata, "Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohim." Jadi saudaraku, kita semua, Sabat itu merupakan suatu tanda antara kita yang diciptakan oleh Bapak Yahweh kepada Bapak Yahweh sendiri. Dan kita bersyukur dalam hidup kita sudah memiliki tanda, yaitu tanda yang memang Bapak Yahweh izinkan dan perkenankan, bukan manusia yang perkenankan, tapi Bapak Yahweh sendiri yang berkata. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah ini. Mari kita pujikan "O Yerusalem" adalah iman kita. Kita rindu untuk masuk dalam Yerusalem baru, kota yang kudus, Samayim, di mana Yeshua HaMashiach sudah menyiapkan tempat bagi kita semua di sana. Mari kita pujikan sama-sama "O Yerusalem". Terberkatilah dikau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mendengar shofar.
Yahweh Hamekora, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Baruk Yahweh Hamekora leolampai, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakorenggelah sabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Kita akan membaca dan melakukan 10 perintah Elohim atau aksara Debarot. Mari sama-sama kita lihat dan kita baca. Anoki Yahweh Elohika Aseros Titika Meres Milai Bet Afadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Pertama, Lo Reka Elohim Al-Barawi Al-Panawe. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lo Reka Peser. Lo Tisa Kawel Lahem Lo Ta'adem. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Ketiga, Lo Tisa Eksem Yahweh Elohim Al-Asawe. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Sakor Ekiom Asabat Lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguruskannya. Kelima, Kabet et Abika et Imeka. Hormati ayah dan ibumu. Keenam, Lot Isak, jangan membunuh. Ketujuh, Lot Tiknaf, jangan bersinah. 8, Lot Tiknaf, jangan mencuri. Kesembilan, Lot Ta'anekerata et Saker, jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, Lot Ta'amot et Kerata, jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian penyembahan kita pada ibadah ini. Silakan Bu ya. Sahabat Shalom semuanya. Amin. Sahabat Shalom. Kita boleh menikmati hari Sabat ini dengan kehidupan kita dan kita boleh merayakannya dengan pujian-pujian yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu Sabat Shalom Sabat. Sabat shalom, sabat sabat, sabat shalom, sabat shalom, sabat 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 shalom, sabat shalom, sabat shalom, sabat 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 shalom, sabat sabat, sabat sabat shalom, sabat sabat, sabat sabat shalom. Sabat shalom, sabat 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 shalom. Shalom, 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 shalom.
lebih dari pemenang. Kalau kami datang padamu, semuanya bernyanyi ya, semuanya bernyanyi. Bapakku datang, amin. Menyembahmu ini, ku percaya Kau. Nyatakan dengan iman. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan begitu sempurna buat kita. Amin. Untuk segala perkara yang boleh terjadi, perkara susah, perkara senang, perkara sukacita, itu diizinkan terjadi. Tapi kita tidak boleh beranjak iman kita. Kita harus lebih percayakan kuasa Tuhan. Amin. Kita diberikan hikmat dan pengetahuan bagaimana kita harus melangkah ke depan. Biarlah hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan boleh memimpin kehidupan kita dengan luar biasa. Dan biarlah rohnya terus bekerja di dalam hidup kita. Kita menyanyi lagi, pujian sahabat kita. Engkau Yahweh yang setia untuk segala perkara. Engkau Yahweh yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yahweh
Amin. Kita mau masuk firman Tuhan, kita menyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Janjinya ya dan amin untuk kita semua. Biarlah kita boleh percaya untuk setiap firman yang Tuhan ucapkan untuk kita semua. Amin. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, lain selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan anak. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin buat kami. Amin. Kami kuat karena perkataan Tuhan. Amin. Kami boleh ada karena janji Tuhan. Amin. Biarlah itu boleh tergenapi dalam setiap hati dan pikiran kami. Amin. Karena kami adalah umat pemenang. Amin. Umat pilihan Tuhan. Amin. Kami mau setia, kami mau taat akan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Ajar kami selalu Tuhan menjalankan ketetapan-ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Ajar kami selalu untuk memuji menyembah Tuhan. Ajar kami bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena kami tahu roh kami adalah roh yang kuat, Amin. roh pemenang yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Untuk setiap perkara yang boleh terjadi, kami boleh lihat kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Amin. Dikala kami sakit Tuhan, dikala kami dalam kesukaran, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberkati Haleluya. kami, memberkati seisi keluarga kami. Haleluya. Biarlah yang belum percaya disingkapkan dan mereka boleh beriman kepada Bapa Yahweh. Yang masih tertutup Tuhan bukakan Amin. agar mereka boleh diselikan matanya untuk percaya akan Bapa Yahweh. Amin. Bagi setiap kami yang sudah percaya, biarlah kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Kami boleh masuk ke dalam perkenanan tangan-Mu Tuhan sampai pada saatnya Tuhan panggil kami kelak, kami tetap setia. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat Pak Purba, nama-Mu semakin disenangkan. Amin. Biarlah lewat Pak Estra Purba, nama-Mu semakin dimasyurkan. Amin. Berkati dia Bapa dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah hikmat daripada Bapa Yahweh turun penuh akan Bapak Estra Purba. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada, kuasa-Mu sempurna
juga ruangan ini, berkati media yang kami gunakan, berkati setiap tempat dimanapun kami berada. Biarlah anugerah kuasa Bapa Yahweh, malaikat surgamu melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya bagi kita semua. Kita sudah mengangkat semua pujian dan penyembahan yang sudah kita siapkan dalam ibadah hari Sabat ini, dan biarlah semua itu menjadi suatu persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh dalam pujian dan penyembahan yang sudah kita sama-sama angkat dan pujikan untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Pada Sabat ini kita akan menyaringkan satu tema, yaitu masalah boleh ada, tapi putus asa jangan. Sekali lagi, tema ini kita ambil pada siang hari ini adalah masalah boleh ada, tapi putus asa jangan. Dasar firman dalam tema ini adalah Keluaran 6 ayat 9. Mari kita lihat di dalam Keluaran 6 ayat 9. Keluaran 6 ayat 9 sesuai dengan saya ambil dari kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia, berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Ini adalah tema dalam firman dalam tema masalah boleh ada, tapi putus asa jangan. Saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Yeshua Hamasiah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mendapatkan kutuk dari Bapa Yahweh. Hawa mendapat kutuk untuk sulit bersalin, dan Adam akan mendapat kutuk sulit untuk mencari nafkah dengan onak dan duri. Jadi saudaraku, pada awal manusia sudah jatuh dalam dosa, masalah sudah ada, yaitu masalah tentang wanita akan sulit untuk melahirkan, dan juga laki-laki harus mencari nafkah. Itu sudah masalah, saudaraku. Diharapkan juga dengan kehidupan kita sekarang ini, tentunya dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan di masa anak-anak mungkin, di masa remaja, di masa orang tua, ataupun sudah masa lanjut usia, kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan tentu ini sesuatu hal yang memang terjadi, dan kita sebagai orang percaya, kita juga harus mampu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga dengan latar belakang ini, saudaraku, pada siang hari ini tema ini tentu sangat perlu kita sampaikan, kita sharingkan, bahwa walaupun masalah kita ada, tapi putus asa jangan. Saudaraku, Musa saat diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk memimpin bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun, Musa sudah mendapatkan tuntunan dari Bapa Yahweh bahwa bangsa Israel akan dikeluarkan dari perbudakan di Mesir dan akan dibawa kepada suatu tempat yang tempatnya berlimpah susu dan madu. Ini merupakan janji dari Bapa Yahweh. Namun saudaraku, kita lihat di dalam firman ini bahwa bangsa Israel yang di Mesir berkata, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Saudaraku, ada kata-kata mereka putus asa dan perbudakan, karena perbudakan yang berat. Memang saudaraku, hidup dalam perbudakan itu
suatu kehidupan yang tidak ada kebebasan. Semuanya serba dalam tekanan, saudaraku. Ya, bagaimana kehidupan dalam perbudakan, dan itu 400 tahun kalau kita hitung sesuai dengan usia pada waktu itu dirata-ratakan 100 tahun manusia, maka udah 4 generasi, saudara. 4 generasi dilalui dengan perbudakan. Berarti cara berpikir, cara pandang, pemikiran sudah penuh dengan perbudakan. Diikat oleh kuasa perbudakan yang begitu kuat, saudaraku. Sehingga ini membuat mereka berputus asa karena situasi perbudakan itu. Seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Seperti kita ketahui bahwa putus asa itu, kalau kita lihat artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah habis, hilang, tidak ada lagi harapan. Ya, tidak ada lagi harapan, tidak ada harapan lagi yang harus didapatkan. Sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku, sudah tidak ada lagi harapan karena sudah dalam perbudakan. Namun janji Bapa Yahweh ternyata berbeda. Semua jeritan dan tangisan bangsa Israel dalam perbudakan, Bapa Yahweh mendengarkan itu. Sehingga waktunya lah bangsa Israel akan dikeluarkan dari situasi perbudakan itu yang dipimpin oleh Musa sebagai pemimpin untuk mengeluarkannya. Jadi ada suatu janji yang sudah Bapa Yahweh firmankan, perkatakan kepada leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa akan ada suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu sudah dinyatakan, difirmankan oleh Bapa Yahweh. Musa hanya meneruskan untuk menyampaikan janji itu kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel berkata putus asa, sudah tidak ada lagi harapan, tidak lagi, hilang sudah harapan untuk hal itu. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam versi Indonesia Literatur Transit, ternyata kata putus asa itu memiliki arti tersendiri. Kalau kita lihat, saudaraku, karena di dalam terjemahan Indonesia Literatur Transit ini adalah sudah mendekati apa yang sudah tertulis di dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ternyata di sana berbunyi demikian, saudaraku. Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat. Jadi ada kata dikuasai roh penderitaan. Jadi di dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia adalah mereka putus asa. Jadi putus asa di sini maknanya ternyata ada kuasa roh penderitaan, ada kuasa kegelapan, kuasa setan dalam membentuk roh. Dalam bentuk roh berarti ada kekuatan, ada otoritas di situ yang mengikat, yaitu roh penderitaan. Nah, untuk ini saudaraku, kita harus memahami, sehingga di saat-saat seperti ini kita harus memahami bahwa ternyata kata putus asa ini di belakangnya ada kuasa roh penderitaan. Jadi bukan hanya sebuah perkataan biasa saja di dalam firman, tetapi ada otoritas, yaitu ada roh ternyata di dalam yang mengikat, yaitu roh penderitaan. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di atas tadi, di dalam Keluaran 3 ayat 8a, ini adalah janji daripada Bapa Yahweh tentang bangsa Israel. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudaraku, kita memahami ini, saudaraku. Dan ini ternyata sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini, yang pada umumnya orang percaya
hadapi, saudaraku. Di mana ada pernyataan firman tentang kebenaran. Ada pernyataan firman yang disampaikan setiap saat mendengar melaksanakan ibadah Sabat atau mendengarkan melalui media-media lain. Firman itu cukup jelas, janji-janji kemenangan itu sudah jelas di dalam firman Dafar Elohim sendiri. Namun kita manusia sering mengabaikan itu, saudaraku. Seperti bangsa Israel, seolah-olah kita sudah putus asa, sudah tidak lagi ada harapan dengan keadaan permasalahan kita. Saudaraku, dengan kondisi yang sekarang ini tentu kita bisa lihat cukup tinggi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan yang bisa sampai pada titik yang memang kita nyatakan bahwa saya sudah tidak mampu lagi lepas dari keadaan ini. Baik itu keadaan masalah kehidupan keluarga, baik itu masalah kehidupan ekonomi kita, baik itu masalah keadaan kita mungkin dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang ada pada kita yang dialami, atau mungkin keadaan-keadaan permasalahan dalam pekerjaan, dalam bisnis, kemudian dalam pergaulan untuk mencari pasangan hidup, seolah-olah sudah tidak ada lagi, saudaraku, harapan, karena aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, bangsa Israel juga seperti itu. Ada perkataan putus asa, tapi janji sebelumnya sudah dikatakan bahwa mereka akan keluar dari penderitaan itu. Sama seperti keadaan kita, saudaraku. Apapun permasalahan yang ada, karena permasalahan itu boleh ada, tapi kalau kita masuk di dalam janji Tuhan itu tentu iya dan amin. Pasti ada jalan keluar. Sehingga kita sesuai dengan tema ini, kita jangan sempat berkata putus asa, saudara. Karena apa? Di balik kata putus asa, ternyata ada kuasa roh, ada kekuatan, yaitu roh penderitaan. Ini yang setan lakukan untuk mencuri kemuliaan Bapa Yahweh, sehingga kita mengedepankan roh penderitaan ini dulu, saudara. Kalau kita lihat juga, saudaraku, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan demikian, saudaraku. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Jadi saudaraku, di dalam menjalani kehidupan kita ini, zaman melepas zaman itu ternyata suatu kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Di kitab Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata seperti itu. Sama seperti kondisi sekarang ini, saudaraku, keadaan lagi pandemi seperti ini, keadaan situasi pandemi yang banyak korban, ternyata ini juga sesuatu yang tentu sudah pernah terjadi, saudaraku. Dimana kalau kita lihat pada saat bangsa Israel akan keluar, Bapa Yahweh mengeluarkan tulah kepada bangsa Mesir. Dan disitulah bangsa Mesir yang tidak percaya 10 tulah ini banyak korban jiwa, saudaraku. Dan bagaimana bangsa Israel harus bersikap pada waktu itu. Jadi saudaraku, apa yang ada di bumi saat ini dan sampai nanti akan datang, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 ini sudah jelas bahwa semuanya tidak satu pun yang baru di bawah matahari. Jadi sesuatu yang sudah terjadi. Demikian juga tentang masalah-masalah kita, saudaraku. Apapun permasalahanmu, sama seperti bangsa Israel tadi, itu merupakan bagian yang setara sama dengan kondisi bangsa Israel. Merasa putus asa. Namun sesungguhnya Bapaknya sudah punya janji yang diperkatakan. Sama juga dengan permasalahan kita saat ini. Jangan sempat kita berkata putus asa, saudara. Karena Bapa Yahweh di dalam firman-firman-Nya kemenangan dan
kemenangan pasti akan terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Di sini yang dituntut, saudaraku. Selanjutnya kalau kita lihat, seperti tadi saudaraku, di Keluaran 6 ayat 9, Lembaga Alkitab Indonesia berkata putus asa. Namun lembaga Indonesia, lembaga teratur di dalam transit tersebut, di situ dikatakan kuasa roh penderitaan. Jadi ada kuasa roh di dalam perkataan ataupun sesuatu yang berputus asa. Ternyata ada ikatan kuasa, yaitu roh. Dan berbicara roh, saudaraku, tidak main-main, saudaraku. Karena roh penderitaan adalah di belakangnya adalah kuasa setan. Kita tahu prinsip setan di dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah strategi setan. Jadi tentang kata-kata putus asa, ternyata saudaraku, di dalam kitab suci kita, sesuatu kata-kata yang memiliki otoritas di belakangnya adalah otoritas kuasa setan, yaitu ada roh penderitaan. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, seperti ini. Secara umumnya, orang-orang yang percaya saat ini di tengah beban permasalahan yang ada, selalu berkata seperti ini, aku sudah putus asa, pasrah kuserahkan pada Tuhan. Jadi ini yang selalu atau sering kita dengar bagi orang-orang percaya. Kalau yang orang-orang tidak percaya, tentu tidak perlu kita sampaikan di dalam sharing firman ini. Ya, ini yang cenderung kita dengar dari mulut orang-orang yang sudah percaya. Aku sudah pasrah, aku sudah putus asa dan pasrah, kuserahkan semuanya pada Tuhan. Ternyata saudaraku, pernyataan ini saudaraku, seperti tadi di dalam pengertian dari putus asa adalah ada kuasa roh penderitaan. Jadi kalau kita terjemahkan perjemahan ini saudaraku, aku sudah serahkan dalam roh penderitaan. Setelah itu baru kita serahkan pada Tuhan. Jadi di sini pernyataan ini saudaraku justru menempatkan Tuhan itu di nomor 2-nya. Namun justru menempatkan kuasa roh penderitaan tadi yang di belakangnya ada kuasa spirit setan. Itulah justru yang utama yang keluar dari mulut kita. Dan inilah yang berhati-hati harus kita benahi tentang perkataan putus asa ini, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak kekecewaan yang terjadi. Sesuatu yang sudah les, sudah tidak ada berdaya lagi, sudah tidak ada kemampuan lagi. Berkata seperti itu, ya sudah, aku sudah putus asa dengan keadaanku sekarang ini. Dengan keadaan kesehatanku yang sudah semakin berat, aku sudah putus asa. Aku serahkan semualah kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kehidupan keluargaku sudah berantakan. Kehidupan keluargaku, istriku sudah pergi oleh lelaki lain. Atau sebaliknya, suamiku sudah pergi dengan lelaki lain. Sudah bertahun-tahun aku sudah pasrah. Aku putus asa, aku serahkan semua kepada Tuhan. Atau mungkin keadaan kehidupan bisnisnya, atau mungkin keadaan kehidupan anak-anaknya yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Muncul perkataan-perkataan, aku sudah putus asa dan kuserahkan kepada Tuhan. Ternyata saudaraku, siang hari ini kita ditegur tentang perkataan putus asa ini yang memiliki kuasa ternyata Bapak, saudaraku. Sehingga kita akan dibenahi konsep kita, perkataan kita. Minggu lalu kita sudah sharing tentang perkataan yang positif dan perkataan yang negatif ternyata memiliki dampak besar. Ada otoritas yang bekerja. Air saja bisa berubah kristalnya dengan perkataan-perkataan kita. Apalagi ini yang kita perkatakan dengan kita berkata, aku sudah putus asa.
Untuk itu saudaraku, siang hari ini kita akan diingatkan bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan sehingga kita jangan sempat berkata putus asa, saudaraku. Karena janji firman tidak ada kata putus asa, saudara. Maka kita harus dikembalikan konsep cara berpikir kita, konsep iman kita, konsep perkataan kita. Karena kalau kita perkatakan kata putus asa itu, maka roh penderitaan itu membelenggu kita dan mengikat kita. Dan itu dampaknya tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apalagi setelah kuasa itu kita perkatakan lebih dulu, baru kita menyerahkan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Tanpa kita sadari, kita menganggap kuasa Bapa Yahweh itu di bawah. Kuasa Bapa Yahweh tidak memiliki otoritas. Justru yang lebih besar otoritasnya adalah rasa putus asa itu. Dan ini yang harus kita benahi. Permasalahan-permasalahan yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi, saudaraku, di dalam kehidupan saudaraku saat ini dimanapun berada, dan mungkin kita juga ada dalam pergumulan masa depan di rumah ini, anak-anak semuanya. Jangan katakan putus asa dalam mulut hatimu, karena itu bukan perkataan firman. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan kita saat ini, yaitu seperti yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, jangan pernah perkatakan kata putus asa. Sekali lagi, yang pertama yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi permasalahan apapun, sampai titik apapun permasalahan itu, sama seperti tadi bangsa Israel 400 tahun, saudaraku, dalam perbudakan. Penderitaan itu lebih dari permasalahan kita saat ini yang ada, saudara. Saudara bisa bayangkan selama 400 tahun dalam perbudakan, kehidupan yang tanpa ada kemerdekaan sedikit pun, semuanya dalam penindasan. Itu adalah suatu hal yang sangat berat dari sisi manusia sebagai kemanusiaan. Apalagi hak ajasi manusianya sudah diambil seluruhnya karena perbudakan itu. Apakah saudaraku yang menghadapi permasalahan sekarang ini sampai seperti itu? Saya rasa tidak, saudaraku. Kita masih mendapatkan hak-hak ajasi manusia kita. Kita masih, walaupun dalam keadaan sakit, kita masih ada upaya dalam keadaan tidak dipaksa tetap bekerja dalam keadaan sakit. Mungkin saudaraku dalam keadaan masalah keluarga saudara, tapi saudara mendapat hak ajasi untuk saudara bisa tenang, diam, tanpa diganggu, dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan. Mungkin saudaraku dalam permasalahan saat ini, permasalahan yang saudara anggap sangat berat, namun saudara, hak-hak ajasi saudara sebagai manusia masih bisa saudara nikmati. Terutama adalah hak hidup kita. Namun pada saat bangsa Israel pada waktu itu 400 tahun dalam penjajahan, tentu berbeda, saudara. Karena itu adalah masanya perbudakan, dibudak, saudara. Yang pertama ini, saudaraku, jangan pernah putus asa. Ternyata Pengkhotbah 1 ayat 9 tadi, apa yang sudah terjadi saat ini itu sudah terjadi pada masa lalu juga. Permasalahan-permasalahan itu. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu, saudaraku. Haleluya. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 ini berkata, kuatlah hatimu. Permasalahan apapun, memang di sini saudaraku kita harus bangkit. Jangan sempat perkatakan tentang kata putus asa tadi. Makanya jangan berputus asa. Kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ini firman, saudara. Jadi kita berangkat dari kuatlah hati kita dan jangan lemah semangat kita untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Janji firman apa setelah itu, saudaraku? Ada upah bagi usahamu ini, saudaraku. Haleluya. Berarti kalau kita mulai dari konsep ini terhadap permasalahan-permasalahan kita saat ini,
Janji Tuhan berkata, ada upah bagi usahamu ini. Upahnya apa, saudaraku? Kita percaya upahnya tentu menghadapi terhadap masalah itu. Janji Tuhan nanti kita akan lihat, pasti ada jalan keluar. Kita harus berangkat dari sini, saudaraku. Kita harus kuatkan hati kita. Kita jangan lemah dan jangan semangat. Jangan lemah semangat kita. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 9, ini saat Yosua akan diperintahkan menggantikan Mose, saudaraku. Bapak Yahweh berkata begini, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau kecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu untuk segala tempat kemanapun engkau pergi. Oh, haleluya, saudaraku. Yosua yang akan memimpin, meneruskan kepemimpinan Musa pada saat keluar dari setelah perjalanan 40 tahun memasuki tanah Kanaan dipimpin Musa, dan Musa harus meninggal dunia sebelum masuk ke tanah Kanaan. Bapak yang memberikan otoritas ini kepada Yosua. Yosua dikatakan kuatlah dan mantapkanlah, jangan takut atau kecil hatimu. Ini berbicara berangkat dari diri kita sendiri. Karena ada janji di sini, karena Yahweh Elohimmu akan bersamamu untuk segala tempat kemanapun engkau berada. Jadi kita pertama ini, saudaraku, jangan pernah kita berputus asa. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Ini janji firman, saudara. Apapun keadaan kita, kita jangan perkatakan aku sudah putus asa. Itu tidak boleh dalam firman ternyata, saudara. Kita harus tetap kuat. Kuatlah hati kita, jangan lemahlah semangat kita. Di dalam 2 Tawarik tadi, 2 Tawarik 15 ayat 7. Di dalam Yosua 1 ayat 9, kuatlah, mantapkanlah, jangan takut ataupun kecil hatimu. Dua dasar firman ini, saudaraku, yang menguatkan kita agar kita jangan berputus asa untuk menyelesaikan permasalahan apapun, permasalahan kita. Karena apa? Ada upah dari semua yang berangkat dari hal ini, yang kita bawa, dan kita percaya bahwa Yahweh Elohim ada bersama kita untuk segala tempat kemanapun engkau berada, baik tempat maupun permasalahan. Ini yang pertama, saudara, dalam kita menghadapi permasalahan itu. Kemudian kita lihat langkah yang kedua, saudaraku, yaitu masalah harus kita hadapi. Ini dia, saudaraku. Memang masalah ini dapat kita kategorikan ada dua, saudaraku. Masalah yang karena kita lakukan sendiri, atau masalah yang memang bukan kita lakukan sendiri tapi datangnya dari luar. Ya, tentu berangkat dari sini, saudaraku, kita harus bisa mengintrospeksi diri. Mengapa ada masalah seperti ini? Apakah saya, contoh anak-anak, saya tidak naik kelas, nilai saya jelek, ada apa? Kita introspeksi diri, masalahnya apa? Kita lihat, oh berarti saya tidak belajar, saya banyak bermain-main. Itu masalah, saudara. Itu masalah anak-anak semuanya. Ya. Jadi berbicara masalah harus dihadapi, dan itu harus dihadapi. Kita jangan lari atau menghindar dari permasalahan. Ini adalah spirit ataupun karakter anak-anak Bapak Yahweh. Karena apa? Sejauh apapun kita menghindar dari masalah itu, maka itu bukan suatu jalan keluar tentunya. Hanya bom waktu saja yang suatu waktu nanti juga akan terjadi atau munculnya masalah itu. Ini harus kita hadapi, saudaraku. Karena apa? Karena kita mau menyelesaikan masalah. Karena kita akan menyelesaikan permasalahan, maka masalah itu harus kita hadapi. Namun kita harus melihat, harus mengklasifikasikan masalah ini dari mana. Seperti saya bilang tadi, apakah masalah ini dari luar? Apakah masalah ini dari kuasa kegelapan yang menyerang kita?
melalui kuasa-kuasa okkultisme. Kita harus melihat dari sisi mana, sehingga kita berangkat dari masalah ini, penyelesaian kita juga akan tepat sasarannya terhadap masalah ini. Jadi seperti anak panah yang ditembakkan, dilepaskan dari busur, tepat kepada titik permasalahannya untuk penyelesaiannya. Bukan justru kita bias masalahnya di kanan, tapi kita menyelesaikan sesuatu yang di kiri, tentu tidak akan ketemu, saudara. Nah, ini yang tahu siapa? Saudara sendiri yang dalam keadaan permasalahan sekarang ini. Untuk itu kita berintrospeksi diri. Mungkin kita kondisi seperti ini karena kita berbuat dosa yang sangat keji kepada Bapa. Tentu kita harus kembali bertobat, saudara. Itu kalau memang masalahnya dari diri kita atau tadi dari luar. Nah, ini harus kita klasifikasikan. Yang tahu adalah saudara-saudara sekalian yang saat ini mungkin dalam keadaan permasalahan itu. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Bapa Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rancangan Tuhan. Ini dia, saudaraku, sama seperti bangsa Israel tadi. Firman yang saya sampaikan sama seperti Musa pada waktu itu menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang saudaraku yang dalam keadaan permasalahan berat, kondisi apapun sekarang, memang itu diizinkan. Namun bagaimana saudara, bahwa ada janji ini, ada janji firman seperti ini, sama seperti bangsa Israel tadi, ada janji firman bahwa bangsa Israel akan mendapatkan suatu daerah yang berlimpah luas dengan susu dan madunya. Bagaimana sikapnya? Sama seperti ini, permasalahan apapun yang saudara hadapi, janji firman ini yang disampaikan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Bapa Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, tidak dibatasin, saudaraku, segala sesuatu. Apapun permasalahan kita saat ini, kalau kita kembalikan ke firman ini tadi, ini akan terjadi, saudara, bahwa Bapa Yahweh turut bekerja dalam permasalahan apapun yang saudara hadapi saat ini, dalam keadaan apapun saudara sekarang, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, tentunya, saudara. Ya, kata mengasihi Dia ini tentu kita jabarkan lebih dalam. Bagaimana ketaatan kita untuk melakukan dan berjuang terhadap perintah dan ketetapan Bapa. Selanjutnya, saudaraku, di Amsal 24 ayat 16 juga dikatakan tentang cara yang kedua ini, masalah harus kita hadapi, yaitu sebab 7 kali orang benar jatuh, maka akan bangkit kembali. Oh, haleluya, ini janji, saudaraku. Maka masalah itu harus dihadapi. Keadaan jatuh bagaimanapun, ini firman, saudara. Amsal berkata, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, 7 kali, saudaraku. Sesuatu yang ekstrim sampai 7 kali. Tapi Bapa firman tetap mengatakan, maka akan bangkit kembali. Tetap ada kebangkitan, ada solusi, ada jalan keluar. Selanjutnya, tetapi orang fasik akan tersandung dengan kejahatan. Namun sebaliknya, bagi orang-orang fasik akan mengalami kesandungan. Dia akan terus jatuh, saudara. Ini janji firman ya, yang harus kita lakukan. Sehingga di dalam Amsal 24 ini jelas, mungkin kita tidak perlu sampai 7 kali jatuh, saudara. Ini sesuatu hal yang ekstrim tentunya di dalam Amsal 24 ayat 16 ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, maka akan bangkit kembali. Artinya sesuatu yang orang benar lakukan, keadaan apapun masalah kita sekarang, kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya akan ada kebangkitan kembali.
tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan. Dan kita tidak perkatakan satu kata pun saya putus asa, saudara. Karena ternyata putus asa ini memiliki otoritas, roh penderitaan yang mengikat, saudara. Selanjutnya kalau kita lihat, saudaraku, permasalahan-permasalahan itu tentu sesuatu pencobaan bagi kita. Firman juga mengatakan bagaimana tentang pencobaan-pencobaan hidup kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Lembaga Alkitab Indonesia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan Bapa Yahweh setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji firman. Sama seperti tadi bangsa Israel, ada janji firman. Engkau akan menerima suatu negeri yang luas, yang berlimpah susu dan madu. Sikapnya mereka putus asa. Tapi saya percaya di siang hari ini, firman ini disampaikan. Tidak ada kata putus asa lagi kepada saudara-saudaraku yang sekarang mungkin dalam kondisi permasalahan-permasalahan yang sangat berat apapun. Bangkit, saudaraku. Bangkit. Karena apa? Semua yang kita alami itu masih manusiawi. Suatu pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Dan di bawah dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji firman, saudara. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita sudah sama-sama jelas bagaimana kita menghadapi masalah. Kita tentu pertama, kita jangan pernah berkata putus asa. Yang kedua, masalah itu harus kita hadapi, saudaraku. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Kita harus melakukan, kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ini yang ketiga, saudaraku. Sering kita dalam keadaan permasalahan-permasalahan hidup kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita batasi kemuliaan, kebesaran, keesaan Bapa Yahweh itu. Otoritas Bapa Yahweh itu kita batasi dengan akal, pikiran kita sendiri. Seolah-olah tidak bisa lagi ada jalan keluar apa-apa. Itu hanya pemikiran kita yang mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu Bapa Yahweh mempunyai perkataan dan firman Dabar Elohim jelas, semuanya ada jalan keluar, saudara. Memang tidak mudah, iya. Saya menyampaikan firman pada siang hari ini memang tidak mudah, saudaraku. Tapi ini harus kita kerjakan, saudaraku, karena kita harus keluar dari permasalahan ini. Sampai kapan kita tidak keluar? Yang kedua, kita jangan berkata putus asa. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Karena ini besar upahnya. Karena Tuhan memiliki otoritas. Sehingga saat kita tidak pernah berputus asa dan kita terus mengandalkan Bapa Yahweh Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Bapa akan memperhitungkan kita. Mungkin memperhitungkan sampai ekstrim saat kita hidup, mungkin hal itu belum terjadi jawaban. Tapi di alam roh kematian, firman berkata, kita pasti diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Karena kita tetap setia sampai akhir, saudara. Kalau kita lihat ini, saudaraku, di Amsal 3 ayat 5, berkata, percayalah kepada Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertian manusia. Ini dia, saudaraku. Jadi kalau kita bersandar pada pengertian manusia, maka kita seperti kemampuan kita terbatas. Sementara kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh dengan segenap hati, kekuatannya lebih besar. Karena Bapa Yahweh lah yang sang pemilik kehidupan ini, saudara. Kalau memang
kita menghadapi masalah itu kita harus menanggung suatu resiko, yaitu resiko kita harus masuk dalam kepengadilan dan kita harus masuk dalam buih. Itu bukan sesuatu yang hina, saudara. Tapi kita punya kemauan untuk membenahi diri. Dan itu jalan keluar. Ya memang harus dihadapi, ya kita harus hadapi. Bukan justru kita menghindar dan mengandalkan diri kita. Tapi di balik itu semua, saudara, ada jalan keluar. Bapak bekerja luar biasa. Banyak terjadi, saudaraku, tokoh-tokoh di negeri ini yang seperti itu. Tanpa salah, tanpa dosa yang kita lihat, tanpa salah yang signifikan, dia harus masuk ke penjara. Tapi dia juga dengan sebagai warga negara, dia tetap jalani. Ya, hal itu kita salut dengan hal seperti itu. Bukan dia lari, pergi ke negara orang, lari kemana untuk keluar dari masalah. Seolah-olah dia bisa lepas dari permasalahan itu. Dan akhirnya juga tertangkap. Seperti kondisi yang sekarang ini lagi viral tentang adanya seorang sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena kasus melakukan penyelewengan anggaran negara, saudara. Saudaraku, selanjutnya kita lihat bahwa janji Bapa dengan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ini sering kita dengar, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Ini saudaraku. Jadi sampai titik bayang-bayang maut, permasalahan yang harus kita hadapi, kita juga tetap menyerahkan kepada Bapa Yahweh. Kita percaya, saudara. Inilah janji firman. Jangan kita andalkan diri kita sendiri, karena hidup kita pasti akan kita akhiri, saudara. Jadi kalau firman orang berkata orang hidup, firman mengatakan kita pasti akan mengalami kematian, saudara. Sebaliknya kalau dibalik, kalau kita takut mati, berarti jangan hidup, saudara. Nah, jadi bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Penyerahan hidup kepada Bapa Yahweh. Permasalahan ini kita serahkan kepada Bapa Yahweh, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita memang harus berupaya, berusaha untuk menyelesaikan masalah, karena masalah itu harus dihadapi. Namun di balik itu kita harus serahkan juga totalitas kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Dan kita tidak pernah berkata putus asa. Itu keinginan firman, saudara. Kenapa, saudaraku? Matius 28 ayat 20b berkata, ini Yeshua HaMashiach berkata, dan lihatlah, aku ada bersama kamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Jadi saudaraku, ini janji daripada Bapa, janji daripada Yeshua HaMashiach yang memimpin kita. Iman kita, keselamatan kita hanya kepada Yeshua HaMashiach. Dialah Sang Mesias, Juru Selamat kita, yang sudah mati, disalibkan, berkorban, saudaraku. Yang tidak berdosa, namun dia rela berkorban, disalibkan. Dia rela disiksa, dia rela dianiaya, dia rela disalib, dihina, disalib, dan kemudian mati. Dan janji firman, hari ketiga Yeshua bangkit dari kematian. Di sini jelas Matius 28 ayat 20b. Dan inilah otoritas Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang bersama sepanjang masa sampai kesudahan zaman menyertai. Jadi
Yang ketiga ini kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, namun kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Bapa Yahweh. Karena janji Bapa Yahweh, Bapa Yahweh menyertai kita. Menyertai kita apa? Dalam keadaan masalah, dalam keadaan suka maupun duka. Ada penyertaan Bapa Yahweh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi saudaraku, inilah firman yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Sehingga saudaraku, seberapa besar pun masalah, percayalah bahwa Bapa Yahweh lebih besar dari masalah itu dan sanggup memberikan jalan keluar. Selanjutnya saudaraku, tidak ada kata putus asa bagi orang percaya. Yang ada kata aku tetap percaya dan berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, inilah firman yang kita sharingkan pada siang hari ini, sehingga kita berhati-hati untuk sikap hati kita berkata putus asa. Apapun masalah kita, kita jangan perkatakan aku sudah putus asa, tapi perkatakanlah aku tetap percaya kepada Bapa Yahweh dan aku tetap berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Apapun yang ada, aku percaya pasti ada jalan keluar dan kehendak Bapa Yahweh lah yang terjadi. Itu yang harus kita perkatakan bagi kita orang-orang yang percaya, dan kita lakukan. Kita hadapi masalah itu, jangan kita andalkan diri kita, kita tetap andalkan Bapa Yahweh. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang maut, sampai maut atau kematian menjemput kita. Maka Bapa Yahweh melihat perjuangan kita. Firman mengatakan kita lakukan sampai akhir masa hidup kita tetap setia. Maka Bapa Yahweh punya janji akan orang-orang yang seperti itu. Sukses besar buat kita semua. Inilah firman pada siang hari ini. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa semuanya. Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu ya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah mendengarkan daftar Elohim, bahwa saudara firman-Mu mengingatkan kami ya Bapa, untuk kami tidak putus asa. Tidak ada perkataan putus asa, saudaraku. Mungkin selama ini kita sering berkata aku putus asa. Di siang hari ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kami mencabut semua perkataan-perkataan putus asa itu di dalam nama Bapa Yahweh Bishem Yeshua HaMashiach, sehingga tidak ada kuasa roh penderitaan yang mengikat di dalam kehidupan kami, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Kami tidak putus asa, namun iman kami tetap percaya, dan kami berserah, berpengharapan hanya kepada Bapa Yahweh dalam menjalani setiap kehidupan dan permasalahan kehidupan kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami akan meneruskan ibadah ini dalam perjamuan kudus. Layakan dan perkenankan kami ya Bapa, untuk mengambil suatu janji kekekalan ini, perjamuan kudus ini ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur bagimu ya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah mengangkat pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang harum bagimu ya Bapa Yahweh di Sabat yang kudus. Kami sudah mendengarkan daftar-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang mau mengerti, telinga kami yang mau mendengar, dan mata kami yang melihat akan seluruh kebenaran lewat firman ini ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami meneruskan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Inilah roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach menjadi perjamuan kudus di dalam ibadah Sabat ini. Haleluya, haleluya. Kita pujikan tubuh-Mu dan darah.
aku telah menerima dari Elohim apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa Yeshua Masya pada malam ketika ia dihianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan, sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi daripada kepala kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Matius 26 ayat 26 dan seterusnya. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yeshua HaMashiach memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, memberikan kepada kita semua pada hari Sabat ini, pada ibadah Sabat ini. Dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, inilah tubuh Yeshua HaMashiach. Imani dan percayalah. Dalam nama Yeshua HaMashiach, makan dan percayalah pada tubuh Yeshua HaMashiach. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, Yeshua HaMashiach memberikannya kepada mereka, kepada kita semua pada siang hari dalam ibadah Sabat ini. Sambil berkata, minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah Yeshua HaMashiach, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, imani dan percayalah dan minumlah dalam nama Yeshua HaMashiach. Di samping masing-masing. Kita berdiri, kita pujikan ucapan syukur kita dalam penyembahan di Samayim. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah.
syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu, Elohim Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach, Sang Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas semua kasih anugerah-Mu ya Bapa di dalam ibadah Erev Sabat ini. Biarlah semua yang sudah kami lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat dan kuasa bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa, kami kembalikan otoritas, kemuliaan dan kuasa hanya kepada Bapa Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Bapa buat ibadah ini yang sudah kami lakukan. Di dalam ibadah ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa Yahweh untuk bangsa pilihan-Mu Yerusalem, bangsa Israel ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami menyerahkan bangsa ini sepenuhnya dalam kuasa dan otoritas rancangan Bapa Yahweh yang sempurna dalam tuntunan terhadap bangsa ini. Kami memberkati di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Yerusalem penuh kemuliaan-Mu ya Bapa ya. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia dari Pulau Yahoki sampai Pulau diberkati dari barat, timur, utara, selatan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Mesias kami. Keadaan apapun bangsa ini ya Bapa, kami percaya semua adalah rancangan dan kehendak Bapa Yahweh. Di Sabat ini, dari tempat ini ya Bapa, kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Diberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Diberikan solusi, diberikan kemenangan, diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Kondisi pandemik yang masih ada ya Bapa, Bapa punya rencana atas bangsa ini, dan kami kembalikan rencana itu kepada Bapa Yahweh. Biarlah juga kami berpengharapan ya Bapa, biarlah bangsa kami juga diluputkan dari permasalahan virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Setiap orang yang percaya dan memanggil nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Seluruh umat yang ada ya Bapa, kami memberkati, kami mendoakan dan saling mendoakan. Diberkati semuanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kuasa dan otoritas proteksi Bapa Yahweh memproteksi kami semua dimanapun kami berada, dalam kuasa dan otoritas Bapa Yahweh yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk gereja, keluarga yang berdoa ya Bapa Yahweh, di mana telah ditinggalkan Bapak Gembala kami yang sudah Kau panggil ya Bapak. Biarlah seluruh jemaat yang ada ya Bapak, kami tetap dikuatkan ya Bapak. Juga untuk keluarga yang sudah ditinggalkan juga dikuatkan. Kami serahkan dalam otoritas Bapak Yahweh yang sempurna itu ya Bapak. Belas kasihan dan anugerah-Mu turun bagi kami semua. Dalam proteksi dan kuasa Bapak yang memproteksi seluruh jemaat kami dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kami bawa yang sakit, yang dalam keadaan kelemahan. Dalam keadaan kelemahan tubuh tidak ada kata putus asa. Namun kami membawa mereka dalam penyerahan dan pengharapan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya ya Bapa Yahweh, firman-Mu sudah disampaikan. Otoritas Bapa Yahweh akan turun dalam setiap doa dan permohonan pengharapan kami, karena kami serahkan ke dalam kuasa Bapa Yahweh. Yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pertolongan dan kuasa Bapa Yahweh turun bagi seluruh jemaat kayu ini. Terima kasih Bapak juga di tengah keluarga ini. Kami membawa keluarga ini sepenuhnya, Papa, Mama, anak-anak Adam, Kirena, Sabet, Seba yang Bapak berikan, Bapak titipkan bagi kami di tengah keluarga ini. Juga Bibi Ruth ya Bapak. Kami membawa seluruh kehidupan kami menjalani kehidupan ini hanya ke dalam kuasa dan otoritas, kemuliaan dan keagungan Bapa Yahweh Sang Pemilik kehidupan ini. Kami percaya rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, lakukan, kami percaya semuanya menjadi berhasil. Kami tidak dipermalukan. Roh yang ada pada kami bersama kuasa Ruach HaKodes menjadi roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami
berdoa juga untuk saudara-saudara kami, keluarga ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Salamu, ibu-ibu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Kami berdoa untuk mereka menarik roh jiwa mereka untuk masuk dalam kemuliaan Bapa Yahweh, dalam pengenalan dan penyembahan Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Segala kuasa roh yang menghalangi kuasanya kami putuskan, kami rontokkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga di tengah keluarga ini, keluarga Dani, Sesmana, keluarga Januar, Andre. Kami berdoa untuk Setia Nugraha. Kami berdoa juga untuk keluarga Setiaman Purba. Kami berdoa untuk keluarga Rasiaman Purba, Heriamanto. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi, lewat sahabat ini kami berdoa untuk mereka. Biarlah damai sejahtera sahabat juga turun bagi mereka. Kami menarik roh jiwa mereka ya Bapak yang belum mengenal Bapak Yahweh untuk masuk dalam kebenaran, dalam penyembahan, takut akan Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak. Apapun yang terjadi permasalahan mereka, kami berdoa pada siang hari ini dibukakan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada pembelaan dan otoritas Bapak yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapak, dengan pengucapan syukur. Kami berdoa juga untuk keluarga Bibi yang ada di kampung ya Bapak. Orang baik itu suami, istri, suami, anak, mantu, cucu semua ya Bapak. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Bila ada yang sakit juga dijamah dengan kuasa, kami serahkan dalam otoritas Bapak Yahweh Bism Yesus Hamasi. Mereka juga dipanggil ya Bapak. Firman-Mu mengatakan bila satu keluarga percaya kepada Bapak Yahweh, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Melalui Bibi Ruth ya Bapak, seluruh keluarga besar Bibi Ruth juga akan diselamatkan. Itu janji firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Penuh ucapan syukur siang hari ini, kami serahkan ibadah permohonan ini dalam tangan kuasa Bapak Yahweh. Biarlah rancangan dan kehendak Bapak Yahweh yang mulia, yang kudus, yang agung, yang perkasa, yang terjadi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus masih kemudian mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita terima berkat. Angkat tangan kita. Ye pareka Yahweh ismereka. Amin. Yahweh Yahweh panai peleka wiku nega.